Selamat pagi pemirsa. Indonesia merdeka atas jasa perjuangan berbagai elemen bangsa dengan darah dan air mata. Salah satu elemen bangsa yang berdiri terdepan dalam mengusir penjajahan Belanda dan bangsa-bangsa lain membangun pilar berbangsa dan bernegara dengan hadirnya Pancasila adalah Nahdlatul Ulama. Ormas Islam terbesar di Indonesia kini memasuki usia 100 tahun atau 1 abad. Usia yang bukan lagi matang namun kokoh sebagai organisasi yang solid. Di tengah menguatnya ideologi transnasional akibat kemudahan teknologi komunikasi dan informasi, eksistensi NU mampu memoderasi kerasnya paham keagamaan yang membawa kepada radikalisme dan terorisme. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Senin 6 Februari 2023, dengan tema Jangkar Kebangsaan bersama saya Leonard Samosir. Editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network. Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Bang Gaudensius, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat. Harus sehat. Kita akan bicarakan bagaimana NU mewarnai, bukan hanya mewarnai ya, menentukan juga arah pergerakan bangsa kita. Editorial diberi tajuk Jangkar Kebangsaan. Kita melihat bagaimana dengan usia yang memasuki 1 abad di tahun ini, Nahdlatul Ulama benar-benar menjadi jangkar. Kalau jangkar di kapal itu kan biasanya akan menahan supaya kapalnya tidak bergerak-gerak, supaya tidak hanyut, bahkan supaya tidak terdampar. Kalau NU melakukan fungsi itu seperti apa, Bang? Ya, ada beberapa prasyarat supaya bisa langgeng hidupnya sebuah organisasi. Yang pertama itu tentu manajemennya. Kita tahu manajemen NU itu sangat bagus ya. Yang kedua itu didukung oleh keanggotaan yang banyak. Keanggotaan NU itu disebut sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Saya tidak tahu berapa jumlahnya, tapi orang mengatakan ada sekitar 160 juta, 150 juta. Itu berarti organisasi yang sangat besar. Betul. Tetapi kekasan di dalam NU itu adalah para kiainya yang hidupnya mandiri di pesantren-pesantren. Mereka tidak kasak-kusuk di lorong kekuasaan gitu ya. Karena itu kita berharap NU memberikan keteladanan yang baik di dalam tahun politik ini. Jangan membiarkan organisasinya terlibat di dalam politik praktis, tetapi hendaknya sebagai organisasi keagamaan yang sudah 1 abad ya. Hendaknya NU itu mengedepankan politik kebangsaan, politik yang pada cita-cita ideal ya, bukan politik praktis yang hanya untuk merebut kursi sekali 5 tahun gitu. Tapi apakah memang benar-benar bisa begitu, Bang? Karena kan sebagai organisasi terbesar, organisasi keagamaan atau organisasi yang lain, tentunya kan magnet NU ini sangat kuat, Bang. Semua pihak kalau saya lihat perkembangannya, mau pemilu presiden, mau pemilu legislatif, pasti mendekatkan diri atau mencirikan dirinya sebagai orang atau anggota dari Nahdlatul Ulama. Tapi itu akan kita bahas, Bang Goden dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 6 Februari 2023, Jangkar Kebangsaan. Jangkar Kebangsaan. Indonesia merdeka atas jasa perjuangan berbagai elemen bangsa dengan darah dan air mata. Perjuangan senasib dan sepenanggungan memperkuat kebangsaan Indonesia, bangsa yang beragam dengan agama, kepercayaan, adat, suku bangsa, bahasa, dan budaya. Salah satu elemen bangsa yang berdiri terdepan dalam mengusir penjajahan Belanda dan bangsa-bangsa lain, membangun pilar berbangsa dan bernegara dengan hadirnya Pancasila adalah Nahdlatul Ulama. Ormas Islam terbesar di Indonesia kini memasuki usia 100 tahun atau 1 abad. Usia yang bukan lagi matang, namun kokoh sebagai organisasi yang solid dengan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni ajaran Islam yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, maka doktrin itu berpangkal pada landasan tawasud atau moderat,
tasamuh atau toleran, tawazun seimbang, al-adalah keadilan, dan amar ma'ruf nahi mungkar mendorong perbuatan baik dan mencegah perbuatan mungkar. Nahdlatul Ulama adalah aset bangsa. Jutaan sekolah, pesantren, dan lembaga amal lainnya di bawah organisasi Bintang 9 ini telah berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun watak bangsa, dan membawa Indonesia ke dalam peradaban baru, yakni maju, kritis, toleran, dan inklusif. Jutaan santri Nadiyin yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga mancanegara, mampu berdialektika dengan komunitas lintas agama, dengan sejajar dan berdiskusi untuk mencari kalimatun sawa atau titik pandang yang sama untuk membangun bangsa dan negara. Di tengah menguatnya ideologi transnasional akibat kemudahan teknologi komunikasi dan informasi, eksistensi NU mampu memoderasi kerasnya paham keagamaan yang membawa kepada radikalisme dan terorisme. Terlebih, dari sekitar 274,9 juta jiwa total penduduk Indonesia, sebanyak 80% pengguna akun media sosial adalah generasi milenial dan Z, yang notabene sangat mudah dipengaruhi oleh konten-konten negatif seperti ideologi kekerasan. Badan Intelijen Negara pada 2021 menyebutkan 85% generasi milenial rentan terpapar radikalisme melalui platform media sosial. Dalam usia seabad, organisasi yang didirikan oleh Hadras Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari ini telah mampu menjadi jangkar keagamaan yang moderat atau mas'uliyah diniyah dan jangkar kehidupan kebangsaan, mas'uliyah wataniyah. Kedua jangkar ini menjadi landasan untuk berperan aktif menjalankan agenda-agenda pembangunan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menguatkan intelektualisme, dan memperkaya keberagaman. Tema Harlah 1 Abad NU mendikdayakan Nahdlatul Ulama menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru, memiliki relevansi dengan tantangan masa kini yang semakin dinamis. NU benteng negara kesatuan Republik Indonesia, terutama di tahun politik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetap Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi, Bang Gaudens, kita mau bertanya dulu. Kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat sosial politik Fahri Ali. Pak Fahri, selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Fahri, kalau kita lihat satu abad maksud saya, 100 tahun Nahdlatul Ulama tahun ini, kita melihat NU selama ini tetap menjadi jangkar kebangsaan ketika negara ini, bangsa ini di beberapa kali pemilu khususnya itu mulai terkotak-kotak. NU berusaha dan terus menjalankan fungsinya sebagai perekat kebangsaan. Tapi ini kan menjadi tantangan ke depan ya, apalagi tahun depan kita masuk tahun pemilu. Kalau menurut Anda, apakah NU bisa menjalankan fungsi itu, bahwa siapapun boleh mencirikan sebagai orang yang dekat dengan NU tanpa kemudian mengedepankan politik identitas misalnya, atau seperti apa Pak Fahri? Ya, pertama ya, kita lihat, dan yang terpenting itu adalah suatu komunitas besar yang yang mampu memelihara identitasnya di dalam proses ya perkembangan sejarah itu NU gitu. Di dalam pengertian NU adalah ya, atau Nahdiyin lebih tepat, merupakan sebuah komunitas besar ya di Indonesia, mungkin juga di dunia, yang secara terus-menerus ya berusaha memperlihatkan jati dirinya yang tidak berubah oleh perkembangan zaman.
Ini yang pertama ya. Nah yang kedua adalah bahwa NU ya di dalam beberapa tahun terakhir itu adalah sebuah organisasi yang mendapat pengikut sekitar 90 juta. Bahkan pagi ini saya membaca ada yang mengatakan 108 juta orang yang berada di sekitar NU. Nah kalau Anda lihat di dalam konteks kuantitatifnya, ini adalah massa yang sangat besar, yang bagaimanapun juga Anda tidak bisa melihat mereka itu lepas dari persoalan politik, gitu. Apakah politik kebangsaan, atau kemudian politik, yang memperlihatkan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Saya pernah mengatakan kalau NU itu tidak atau dijauhkan dari politik, maka itu kemudian menjadi sangat eman-eman. Gitu. Ini adalah persoalan kelebihan sekaligus kelemahan dari NU. Pak Fahri. Nah yang ketiga, sebentar, supaya kemudian Anda bisa bertanya lebih sistematis. Nah, yang ketiga, NU sendiri punya aspirasi politik, gitu. Di dalam pengertian, lepas dari pertentangan yang terjadi sekarang ini, mereka pernah mewujudkan sebuah partai politik, gitu. Yaitu PKB. Nah, jadi di dalam konteks ini juga kebesaran NU, kebesaran masanya yang sangat dahsyat itu juga ditandai oleh munculnya dua otoritas. Yang pertama adalah otoritas pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah pimpinan Yahya Saquf yang ingin menyapih NU dari politik. Lalu kemudian PKB di pihak lain yang berusaha memanfaatkan masa NU untuk kepentingan partainya. Silakan. Jadi, Pak Fahri, sayangnya waktu kita tidak banyak, berarti kita tetap bisa berharap bahwa NU ini menjadi jangkar kebangsaan ya, menurut Anda begitu ya Pak? Ya, betul. Gitu. Kita doakan supaya NU terus bisa menjadi jangkar kebangsaan. Untuk saat ini terima kasih pengamat sosial politik Fahri Ali sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Fahri. Bang Oden, singkat saja, sebelum kita masuk ke headline jam 7. Kalau melihat tantangan ke depan, apa yang harus menjadi prioritas bagi NU supaya tetap bisa menjadi jangkar kebangsaan itu, Bang? Ya, goncang-gancing NU akan menjadi goncang-gancing bangsa ini. Karena itu kita berharap NU tetap tegak lurus, sehingga bangsa ini juga tegak lurus. Gitu. Tegak lurus supaya bangsa ini tetap tegak lurus ya. Seperti apa persisnya nanti akan kita kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang adalah waktunya kita, Bang Gaudens, mau mendengarkan dulu suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Godian sama Bang Leo. Yang pertama, saya ucapkan apresiasi dan selamat buat NU yang sudah berumur 100 tahun. Sekali lagi berumur 100 tahun, karena umur itu adalah sesuatu yang kalenderis, tapi yang harus terus berbenah adalah mengenai usia, yang itu menyangkut dengan value. NU harus terus berbenah untuk mencetak value-value yang berguna bagi masyarakat. Karena apa? Islam tidak hanya mengajarkan agama atau beribadah secara ritual, tetapi lebih dalam lagi adalah ibadah spiritual, dan lebih dalam lagi intinya adalah ibadah sosial. Jadi NU merupakan jangkar kebangsaan, that's right, ya kan? Dan banyak organisasi-organisasi masyarakat Islam mengenai misalnya Muhammadiyah, Persis dan lain-lain, bahkan Muhammadiyah itu secara kalenderis lebih tua. Nah, salah satu kewajiban
mendidik umat Islam agar memaknai agama itu dengan nalar, supaya tidak melahirkan faham-faham intoleran yang selanjutnya adalah faham radikal dan endingnya adalah faham terorisme. Ini amit-amit jangan sampai Islam mendapatkan suatu pemahaman yang keliru yang akhirnya mendapatkan image yang tidak bagus di secara internasional. Yang berikutnya, tadi Fahri Ahli secara kuantitatif, umat NU ada 108 juta. Itu kita perlu bangga. Tetapi NU juga harus berbenah bahwa secara kualitatif juga harus terus ditingkatkan. Contoh yang memprihatinkan, ini agak kritik ini. Kenapa NU yang sedemikian jumlahnya besar, partai yang dilahirkan oleh NU yaitu PKB, kok tidak pernah menjadi pemenang? Nah, ini ada sesuatu yang harus dibenahi, ya kan? Mestinya ketua NU dan ketua PKB itu merupakan satu arwah, ya, sehingga mereka menjadi pemenang dalam pertandingan politik as long as selama politiknya itu dimaknai sebagai country management, tapi bukan politik yang dimaknai secara who gets what and who sit where. Siapa duduk di mana dan siapa dapat apa. Sekali lagi, selamat buat NU, dan kami juga di Cirebon, keluarga besar NU, ya kan, sangat senang dengan harlah yang ke-100 ini, dan mudah-mudahan akan melahirkan value-value yang lebih bermakna. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Heru di Tangerang, Banten. Pak Heru, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi Pak Heru. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? NU sebagai jangkar kebangsaan. Silakan Pak. Saya mengucapkan pertama dulu untuk ulang tahun NU. Mudah-mudahan tambah ke depannya ini istilahnya apa yang direncanakan oleh PBNU-nya bisa tercapai. Karena semenjak zaman dari Hasyim Mujadi, dari zaman Gus Dur, istilahnya NU ini ditarik-tarik politik gitu loh. Kalau istilahnya ormas keagamaan udah ditarik-tarik ke politik, otomatis kan istilahnya nggak ada amal ma'ruf nahi munkarnya, karena istilahnya nggak ada netralitas di situ, karena yang ada kepentingan pemimpin gitu. Seperti itu adanya. Jadi diharapkan NU ke depan lebih netral, jangan sampai dijadikan alat kendaraan seperti itu. Yang tadi bilang oleh penelpon pertama, nggak pernah ada istilahnya presiden dari NU. Sebenarnya kan NU ini kan banyak pemimpinnya, karena selalu dijadikan istilahnya kendaraan politik gitu. Coba istilahnya ke depannya lebih menjadi corong masyarakat juga untuk menjadi suara masyarakat, dan masyarakat di bawah ini bagaimana gitu kan. Jadi jangan cuma sekedar istilahnya dijadikan ajang apa istilahnya kepentingan siapa dan siapa gitu. Jadi untuk amal ma'ruf nahi munkarnya bisa berkurang juga, karena istilahnya ulama ditarik-tarik ke dunia politik itu nggak bagus lah gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru di Tangerang, Banten untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ini menarik Bang Wadens. Pak Heru barusan mengatakan NU jangan ikut politik praktis. Tapi kalau Pak Sunoto tadi di kesempatan pertama mengatakan, malah bertanya ketika ada PKB yang dilahirkan NU, kenapa PKB tidak pernah menang pemilu? Ini menjadi tanda tanya kalau menurut Pak Sunoto. Jadi posisi NU itu sebetulnya seharusnya ada di mana, Bang? Ya, justru di situ kekuatan NU ya. Kekuatan NU itu secara organisasi dia tidak berpolitik praktis, tetapi politik kebangsaan, tetapi anggotanya dipersilakan untuk berpolitik praktis. Di sekian partai politik? Ya, tidak hanya, NU itu tidak pernah menuntun anggotanya untuk memilih hanya satu partai politik, walaupun kendati partai itu dilahirkan oleh NU, tetapi NU membuka diri untuk semua partai politik. Itu yang pertama. Kekuatan yang kedua pada NU itu adalah pemimpin organisasi NU tidak mau ikut-ikutan berpolitik. Seperti sekarang misalnya, bagaimana seorang Gus Yahya itu menjaga betul NU itu tidak ditarik kemana-mana. Sebagai organisasi ya? Sebagai organisasi. Meskipun dari dalam perjalanan politik bangsa ini, secara terang benderang kita lihat bagaimana orang
jika ingin berkuasa itu pasti menjadikan dirinya sebagai NU walaupun selama ini tidak pernah ada di NU misalnya, atau mendekatkan diri ke NU. Itu untuk, sih untuk biasa untuk apa? Legitimasi begitu ya? Menarik massa ya. Oh, oke. Ya. Kalau melihat begitu kemudian ini kan di tahun politik yang nyata-nyata semakin intens ya Bang Gaudens. 2023 tahun depan bulan Februari, di bulan yang sama tahun depan kita akan memilih. Apa yang harusnya dimainkan oleh NU? Apakah misalnya ketika ada orang-orang yang mencari legitimasi dengan kedekatannya dengan NU sekaligus meminta orang-orang ini untuk menjadi tokoh bangsa yang benar-benar tidak lagi berdiri atas kepentingan kelompok tertentu saja. Bisa begitu tidak? Ya, justru di situ yang saya lihat keutamaan seorang ketua umum NU sekarang ini, Gus Yahya itu, pada prinsip moralnya sangat kuat sekali. Dia tidak inginkan NU itu ditarik kemana-mana. Tetapi warga NU boleh berada di mana-mana. Tetapi NU sebagai organisasi tetap memegang teguh politik kebangsaan, bukan pada politik praktis. Itu yang sejauh ini dipegang teguh oleh Gus Yahya. Bahkan dia mempersilahkan pengurus NU ketika ingin berpolitik keluarlah dari NU. Iya. Tadi Pak Sunoto juga menyatakan sesuatu yang menarik ini, Bang Gaudens, bahwa NU berperan untuk memaknai agama dengan nalar, supaya kemudian pemahaman agama dengan nalar ini menghilangkan atau menjauhkan dari intoleransi, kemudian radikalisme, dan ujung-ujungnya terorisme. Ini bagaimana NU memainkan peran ini? Karena kan kita harus akui Bang, bahwa mulai datang aliran-aliran yang radikal yang kemudian memisahkan dirinya sama sekali dengan bangsa Indonesia, dengan budaya Indonesia, dan akhirnya ini bisa, kalau dibiarkan terus, bisa membelah bangsa ini, Bang. Leo, terorisme itu ibunya ialah kemiskinan. Kita tahu bahwa warga NU itu tadi disebutkan sampai 108 juta ya. Iya. Ini kan sangat banyak. Banyak dan sekali. Kita tahu juga bahwa sebagian besar kemiskinan itu masih ada di desa-desa. Sementara NU ini kan ada di desa-desa. Itu artinya kalau mau menghilangkan radikalisme, mau menghilangkan terorisme, tentu negara wajib menghadirkan kesejahteraan masyarakat sampai ke pelosok-pelosok, atau menyejahterakan NU, warga NU itu sama saja menyejahterakan warga masyarakat ini, karena sebagian besar tadi kan dikatakan 108 penduduk Indonesia sekitar 260, itu berarti lebih dari setengahnya itu orang NU di Indonesia ini. Karena itu kita berharap NU sebagai organisasi mampu meningkatkan harkat dan martabat anggotanya, sehingga mereka bisa berpolitik beragama dengan nalar, sehingga tidak dibawa kemana-mana gitu. Tidak dibawa kemana-mana. Yang harus dilakukan seperti apa, Bang? Apakah memang kemudian NU, pengurus-pengurus utamanya, itu benar-benar tidak berdekatan dengan partai politik, atau dekat dengan semuanya, supaya kemudian semua merasa bahwa ya NU ini memang benar-benar menjadi jangkar kebangsaan, tidak pilih-pilih? Ya, kita memahami bahwa NU itu mengusung Islam yang rahmat untuk alam semesta. Itu berarti kehadiran NU itu mampu menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk ikut berbuat baik, sama seperti NU. Karena itu bangsa ini sangat berharap dan sangat menaruh harapan kepada NU agar NU itu tetap tegak lurus di dalam pemahaman keagamaan anggotanya, dan bagaimana NU memegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan. Jadi samalah orang mengatakan ya 100% menjalankan nilai-nilai keagamaan, harus juga 100% menjadi Indonesia gitu. Di dalam editorial Bang Gaudens juga dikatakan ini di paragraf yang hampir menjelang akhir ya, bahwa Badan Intelijen Negara tahun 2021 menyebut 85% generasi milenial, ini anak-anak sangat muda kita, rentan terpapar radikalisme melalui platform media sosial.
Ini juga mungkin menjadi tanda tanya bagi kita. Saya terus terang belum pernah melihat, Bang, bagaimana NU hadir di sekian platform media sosial. Tapi saya memfollow salah satu akun Twitter dari NU, tapi yang menariknya adalah NU garis lucu. Ini banyak jokes di situ. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah NU bisa memainkan peran untuk menjadi penyeimbang? Karena kalau kita lihat isi dari platform media sosial ini, Bang, terutama yang radikal ini, itu banyak sekali, Bang. Ya, media Indonesia itu bekerja sama, menjalin kerjasama resmi dengan anak-anak muda NU diaspora yang berada di luar negeri. Mereka menuliskan opini mereka itu di setiap hari Sabtu di media Indonesia. Dan apa yang mereka tuliskan itu benar-benar sangat cerdas, ya, pikiran-pikiran yang cerdas. Nah, kita berharap kalau saja NU itu melakukan literasi digital, tentu sebagian persoalan bangsa yang terkait dengan hate speech itu sudah terselesaikan. Karena tadi saya katakan banyak sekali anak muda sekarang itu ya juga anggota NU gitu. Betul. Kalau mereka di dalam NU itu bisa terliterasi dengan baik, tentu kita berharap NU mampu misalnya bagaimana mengajarkan kepada anak-anak muda untuk berhenti meneruskan informasi-informasi yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hoax segala macam itu, ya. Atau dengan kata lain, anak-anak muda NU terutama yang berpendidikan dan sebagian besar yang sedang menuntut ilmu di luar negeri, juga memberikan kontribusi lewat tulisan-tulisan opini mereka di media Indonesia. Tapi apakah itu kemudian juga sudah masuk ke sekian platform itu, Bang? Karena kalau katakanlah contoh misalnya kita bicara platform YouTube, Bang. Itu dengan mudah kita bisa menemukan konten-konten yang cenderung radikal itu sebetulnya. Dan apakah ini kemudian sudah terimbangi juga oleh NU lewat berbagai bentuknya? Apakah NU sendiri, organisasi-organisasi di bawahnya, atau kerjasama dengan organisasi lain seperti Media Indonesia itu, Bang? Ya, saya punya catatan ya, bagaimana anak-anak muda NU itu aktif di media sosial atau di ada digital, yang konten-konten yang mereka bawa itu benar-benar sangat mencerahkan buat bangsa ini. Terlalu banyak orang-orang muda NU yang saat ini terjun di media sosial dan juga memberi warna, ya. Walaupun di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, di luar negeri juga terjadi. Biasanya yang teriak paling kencang itu yang selalu diomongin orang, walaupun tidak benar gitu kan. Bagaimana kita mendorong, mensupport NU supaya terus bisa menjadi jangkar kebangsaan di tengah dinamika dunia yang semakin tidak pasti? Kita akan bahas di bagian berikut. Bang Gaudens, bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, NU adalah aset bangsa dan kita melihat bangsa Indonesia ini bisa utuh begini. Saya dengan kesadaran penuh mengatakan ini juga karena NU tetap ada dan tetap solid menjaga kebangsaannya. Ke depan, Bang, tantangan kan tidak mudah. Kita melihat dunia ini berubah begitu cepat. Pandemi tidak ada yang tahu, kemudian terjadi kondisi geopolitik tiba-tiba begitu rupa. Di dalam sendiri, kita pun melihat bagaimana politik itu nyata-nyata pernah membuat bangsa kita jadi berkotak-kotak begitu. Nah, bagaimana NU melakukan fungsinya, Bang, sebagai jangkar kebangsaan di kondisi zaman yang serba tidak mudah ini? Ya, mungkin karena NU itu disebut juga sebagai kaum sarungan. NU tidak pandai bersolek diri, tetapi lebih kepada substansi. Bagaimana NU hakikatnya dia menjadi pelopor toleransi di Indonesia. Kita lihat bagaimana orang-orang NU bahkan sampai mengorbankan nyawa ketika menjaga gereja-gereja di Indonesia saat umat lain merayakan hari keagamaan. Pada saat itu ada serangan bom dan Banser NU mengorbankan diri. Itu menunjukkan bahwa NU itu adalah tidak berbicara tentang teori toleransi, tetapi NU mempraktekkan toleransi itu. Kehadiran
bangsa-bangsa NU di sekitar kaum minoritas itu justru memberikan kesejukan. Itu harus jujur diakui. Yang kedua misalnya bagaimana NU mempromosikan juga bersama Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lain untuk memberantas korupsi di Indonesia. NU salah satu pelopor organisasi keagamaan mempelopori untuk memberantas korupsi. Bahwa indeks korupsi sampai saat ini belum baik-baik saja itu persoalan lain. Tetapi secara moral organisasi keagamaan yang dipelopori NU itu juga turut serta di dalam bagaimana bangsa ini mesti memberantas korupsi. Kita tidak perlu berbicara bagaimana NU tegak lurus memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menerima Pancasila sudah final. Itu adalah sumbangan yang sangat nyata dari NU untuk keberlangsungan bangsa ini. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa Republik ini ke depannya kalau tokoh-tokoh NU tidak tegak lurus gitu loh. Nah, untuk dalam kaitan itu sepantaslah kita memberikan apresiasi kepada NU supaya terutama di dalam tahun politik apalagi di pemilu 2024 NU tetap berpolitik pada politik kebangsaan, tidak perlu ditarik-tarik apalagi menawarkan diri di dalam politik praktis. Cukuplah partai politik yang berpolitik praktis. NU sebagai organisasi keagamaan harus mendorong politik yang luhur. Jangan sampai politik itu dimaknai kotor, padahal politik itu luhur gitu. Kita melihat di beberapa kali kesempatan, Bang, bagaimana politik identitas, bagaimana hoax itu begitu merusak bangsa ini, dan di beberapa kesempatan itu kalau kita ingat NU juga melakukan perannya. Tapi bagaimana, Bang, kesederhanaan Nahdlatul Ulama, kita melihat bagaimana ketulusan yang mereka lakukan itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang supaya kemudian NU ini benar-benar bisa menjadi jangkar kebangsaan yang tidak disalahgunakan. Ya, saya punya istilah untuk NU itu, para ulama NU, para kiai NU itu tidak pandai berkata-kata, tetapi dengan keteladanan, keteladanan mereka itulah khotbah sesungguhnya, bukan kata-katanya. Karena itu ketika kita bergaul dengan teman-teman NU misalnya, di sana itu tidak saja budi pekertinya yang tampak jelas, tetapi juga keteladanannya pada sikapnya, bukan pada kata-katanya. Jadi mereka itu benar-benar dituntun untuk berbuat baik, tidak hanya berkata baik gitu. Baik, kita dengan demikian berharap bahwa Nahdlatul Ulama terus menjadi jangkar kebangsaan, dan kita boleh ucapkan selamat ulang tahun lagi besok ulang tahun ya. Besok ulang tahun, 1 abad, dan semoga terus menjadi jangkar kebangsaan kita. Bang Gaudentius Suhardi, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pagi lah. Pemirsa, dalam usia 1 abad, 100 tahun, organisasi yang didirikan Kiai Haji Hashim Asy'ari ini telah mampu menjadi jangkar keagamaan yang moderat dan jangkar kehidupan kebangsaan.